Oke, oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Rafael Gavin Wiriano. Dan saya Suryanana Destiawan. Nama saya Admiral Farizi Bahri dan rekan-rekan kelompok kami yang sedang berhalangan yaitu Fauzi Adrian, Adam Rifki Hajar, dan Jonathan Karisma Putra. Kami dari kelompok Sigvolution atau bisa dibilang kelompok 6. Hari ini akan mempresentasikan hasil akhir karya semester kami untuk mata kuliah Human Computer Interaction yang berjudul Maxim Reimagining. Oke. Aplikasi ride hailing saat ini sudah menjadi solusi utama mobilitas masyarakat. Namun, dari hasil observasi, pengguna seringkali mengeluh antarmuka yang terlampau padat serta sistem bantuan kendala yang belum responsif bagi mahasiswa. Maxim sebenarnya hadir dengan menawarkan efisiensi harga, tetapi kelemahan utamanya terletak pada aspek visual dan pengalaman pengguna yang kurang modern. Oleh karena itu, melalui pendekatan user-centered design menggunakan Figma, kami merancang ulang aplikasi Maxim agar lebih intuitif, bersih, dan berfokus pada kebutuhan pengguna. Dalam proses user experience atau UX, langkah awal yang kami lakukan adalah menyusun 5 user persona untuk memeratakan karakteristik pengguna secara mendalam. Yang pertama ada Fauzi, si pembisnis muda 23 tahun. Mahasiswa sekaligus pemilik thrift shop yang membutuhkan fitur instruksi khusus kurir dan pelacakan real-time untuk mengirim barang. Yang kedua yaitu Gavin, si mobilitas tinggi 24 tahun. Mahasiswa dan pekerja paruh waktu yang berfokus pada kecepatan akses rute multi-destination dan kemudahan non-tunai. Yang ketiga yaitu Easy, si kalkulatif 22 tahun. Fresh graduate yang sangat sensitif terhadap harga dan membutuhkan transparansi rincian tarif sejak awal. Yang keempat yaitu Adam, si analitis dan efisien yang berusia 20 tahun. Mahasiswa informatika yang menuntut performa aplikasi yang ringan, bersih, to the point, serta tersedianya fitur dark mode. Yang kelima yaitu Jonathan, si pencari kenyamanan 28 tahun. Seorang supervisor muda yang memprioritaskan kualitas pelayanan kebersihan unit armada dan keakuratan sistem rating. Oke. Selanjutnya penjelasan mengenai bagaimana karakteristik pengguna ini dituangkan ke dalam alur skenario, storyboard, dan rancangan visual yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Oke, terima kasih Gavin. Untuk memvalidasi kenyamanan alur interaksi produk, kelompok kami telah menyusun 4 skenario dan 4 storyboard utama yang berfokus pada pengalaman nyata di lapangan. Tolong dibuka skenario 1. Nah, jadi di skenario 1, onboarding mitra pengemudi, mengisahkan Dodi, seorang mahasiswa yang mendaftar menjadi pengemudi ojek online dengan proses verifikasi dokumen secara digital yang sangat cepat dan mudah. Tolong dibuka skenario 2 storyboard 1. Oke, lanjut, layanan core Maxim Bike, mengisahkan Raka, mahasiswa yang kesiangan dan berhasil memesan transportasi motor dengan cepat berkat peta yang detail dan transparansi tarif instan. Next, skenario 3 storyboard 2. Layanan ekstra, Maxim Delivery, menceritakan Dita yang mengirimkan kado ulang tahun untuk temannya secara praktis serta dapat membantu pergerakan kurir secara real time. Next, storyboard 4. Jaminan keamanan, Night Ride. Udah, Ini storyboard. storyboard 3. 3 dulu, sorry. Storyboard 3 dulu. Oke. Jaminan keamanan, Night Ride. Mengisahkan Maya yang harus pulang jam 10 malam dari kantor sepi dan merasa aman ketika dapat melihat profil, foto, serta rating pengemudi terdekat. Next, skenario 4, storyboard 4. Skenario 4. Oke. Resolusi masalah, fitur food. Mengisahkan Nando yang memesan makanan dengan harga transparan, serta Bayu yang memanfaatkan pusat bantuan saat menghadapi kendala teknis saldo. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke demo prototype aplikasi Maxim Reimagined yang udah kami buat. Tolong dibuka Figma ya.
Nah, oke. Eh, Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke demo prototipe aplikasi Maxim Ray Paginate yang udah kami buat. Nah, alurnya itu dimulai dari halaman awal dulu. Di sini user bisa milih mau login pakai nomor HP, email, atau kalau belum punya akun bisa registrasi baru yang udah langsung terintegrasi dengan kode OTP. Next, coba di login dulu. Next, dilanjutkan. Lanjutkan terus. Nah, begitu masuk ke halaman utama, user bakal langsung disajikan informasi lokasi mereka secara real time. Terus di sini juga ada kolom buat nyari alamat. Dan sama ada bottom navigation bar di bawah yang sifatnya statis. Sengaja dibuat gini, biar kalau mau pindah-pindah menu tuh jadi lebih cepat dan responsif. Lanjut, pas kita mau pesan kendaraan. Coba diklik dulu. Nah, di sini beberapa suplayanan, coba di next. Nah, di sini ada terlihat peta. Kalau kita mau pesan, coba next lagi. Nah, ini tujuan kita. Next, next. Kita klik tujuan kita, kemudian kita, sorry tadi itu alamat kita ya. Ini baru kita klik tujuan kita. Kita klik tujuan kita ke Universitas Multimedia, pesan sekarang. Nah, eh, di sini ada beberapa pilihan suplayanan, mulai dari baik biasa, baik hemat, sampai baik comfort. Lengkap banget sama kalkulasi tarifnya masing-masing. Coba next. Nah, di sini itu user bisa pilih mau pakai cash atau non tunai lewat QRIS. Next. Coba dipesan. Pesan. Nah, coba klik yang live chat. Live chat, live chat. Klik. Nah, selain itu kami juga nambahin fitur live chat buat ngobrol langsung sama drivernya, plus dialog konfirmasi kalau misal user terpaksa harus ngebatalin pesan, jadi dia ada pilihan alasan kenapa. Coba dibuka yang pembatalan, yang cancel ini, batalkan. Iya. Nah, di sini ada dialog konfirmasi juga ya kalau misal user terpaksa harus ngebatalin, jadi nanti ada pilihan alasan kenapa gitu. Next ke bagian menu help. Ini prosesnya. Nah, nah, ini salah satu poin yang paling krusial di prototipe kami, sekaligus buat memenuhi kriteria sub CLO 0233, yaitu bagian menu help atau bantuan dan dukungan. Pas menu ini dibuka, kita bisa lihat user bakal langsung disambut dengan chatbot interaktif otomatis yang bahasanya formal. Di sini chatbotnya sudah nyediain menu-menu taktis, jadi kalau user ada kendala soal pesanan, pembayaran, atau masalah promo, mereka bisa langsung klik aja di situ. Jadi masalahnya bisa beres lebih cepat tanpa harus repot-repot hubungin telepon atau nunggu customer service-nya secara manual. Oke? Buat bagian kelayakan desain bersama teori-teori ilmiah bisa bakal dijelasin lebih detail bersama rekan saya, Izzy. Silahkan Oke, Izzy. terima kasih Surya. Jadi selanjutnya ini ada evaluasi desain dan manfaat prototipe. Jadi prototipe ini sebetulnya patuh terhadap kaidah ilmiah interaksi manusia komputer yang kami bedah dalam 5 aspek penilaian. Pertama itu kesesuaian dengan 8 golden rules. Pertama ada konsistensi. Jadi coba boleh balik ke menu, Gavin. Jadi unsur-unsur UI seperti tombol, icon, dan warna dibuat seragam. Contohnya tombol lanjutkan selalu berwarna orange dengan teks warna hitam agar mudah diidentifikasi. Kemudian selanjutnya ada informatif feedback. Jadi aplikasi ini menyajikan informasi status yang jelas kepada pengguna seperti pesan OTP yang tadi sudah dijelaskan oleh Surya dan estimasi waktu kedatangan. Dan terakhir ada error handling dan easy reversal. Jadi jika ada kesalahan input OTP,
sistem langsung menandai kesalahan tersebut. Kami juga menyediakan tombol kembali dan konfirmasi pembatalan. Contohnya saat kita membuka live chat, buka live chat. Jadi kita dalam aplikasi ini kita menyediakan tombol kembali. Jadi saat kita mau balik ke menu, kita ada tombolnya di sebelah kiri atas. Nah, selanjutnya ada kesesuaian dengan teori Gestalt. Jadi ada proximity atau kedekatan. Jadi kalau misalkan kita memesan motor, coba Gavin memesan motor. Contohnya kita pesan destinasi UMN. Nah, jadi harga dan jarak pemesanan ditampilkan berdekatan pada layar konfirmasi agar terbaca sebagai satu kesatuan. Jadi bisa dilihat ada ikon motor, kemudian ada informasi dan ada harganya. Jadi gambar dan teks tersebut menjadi satu kesatuan agar pengguna dapat tahu kalau ikon-ikon dan teks ini saling berhubungan. Kemudian ada figure and ground. Coba Gavin balik ke menu. Jadi pada figure and ground ini terdapat terdapat perbedaan warna yang tegas antara teks gelap dan latar terang untuk memastikan teks selalu menonjol. Jadi dapat dilihat di bagian menu latar belakangnya itu didominasi oleh warna putih dan kemudian untuk teks-teks ikon-ikon yang menonjol itu memakai warna gelap agar memudahkan penggunanya melihat. Dan terakhir ada simplicity, jadi tata letak diatur dengan sistem grid dan jarak yang tepat untuk mempermudah alur informasi. Selanjutnya, teori ketiga itu adalah penggunaan kontras warna. Jadi palet warna Maxim Reimage didominasi oleh warna putih bersih pada latar belakang dengan oranye sebagai aksen kontras tinggi pada elemen penting dan tombol call to action untuk menarik perhatian pengguna. Dan selanjutnya ada penggunaan huruf dan spasi. Jadi kami menggunakan jenis font sans serif yang bersih. Untuk heading atau judul utama menggunakan font serif bold untuk kesan tegas. Sedangkan untuk teks isi dan instruksi detail menggunakan font inter agar mudah dibaca. Kemudian spasi, baris, dan margin antar paragraf dirancang proporsional agar teks tidak padat. Jadi bisa dilihat teksnya sudah sesuai dengan teori tipografi agar mempermudah usernya untuk membaca. Oke, selanjutnya ada penggunaan elemen layar proporsional atau screen element. Jadi setiap ikon dan tombol aksi utama dirancang konsisten, memiliki ukuran serupa dan disejajarkan mengikuti grid. Jarak atau spasi antara elemen UI sengaja diatur secara proporsional untuk menghindari kesalahan sentuh oleh pengguna. Dan terakhir ada manfaat dari prototipe ini. Jadi prototipe ini berhasil mencakup seluruh alur utama layanan ride hailing secara komprehensif. Hasil review menunjukkan bahwa dengan alur yang terstruktur dan navigasi yang sederhana, aplikasi ini sangat mudah dipahami dan digunakan baik oleh pengguna baru maupun lama. Sebagai kesimpulan, proses perencanaan menggunakan pendekatan UCD ini berhasil memformulasikan solusi antarmuka yang adaptif, memangkas kerumitan alur aplikasi, serta memenuhi kaidah-kaidah utama interaksi manusia-komputer. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 6